Jumpa lagi dalam materi baru pada sanksi hukum pajak. Pada prinsipnya, hukum pajak adalah hukum administrasi. Tetapi dari segi penerapan sanksi hukumnya, pada hukum pajak itu sanksinya ada dua. Yang pertama adalah sanksi administratif, dan yang kedua adalah sanksi yang pidana. Penerapan sanksinya diutamakan adalah sanksi administratif. Tetapi dalam keadaan tertentu, penerapan sanksi pidana itu bersifat ultimum remedium. Artinya bahwa sanksi pidana pada hukum pajak ini akan diterapkan untuk yang paling tinggi, alternatif terakhir. Karena apa? Yang diutamakan adalah sanksi administratif. Dalam sanksi administratif, intinya ada dua, yaitu sanksi yang bersifat keuangan, berupa denda, bunga, dan kenaikan. Tetapi pada sanksi yang sifatnya non-keuangan, sebenarnya adalah penerapan dalam penagihan pajak dengan surat paksa, berupa teguran, penerbitan surat paksa, surat perintah penagihan pajak seketika sekaligus, ada namanya penyitaan, penyanderaan, pelelangan, dan lain-lain. Itu sanksi administratif yang sifatnya non-keuangan. Pada sanksi administratif tadi itu yang ada tiga, yaitu bunga, kenaikan, dan denda. Ini penerapannya tidak salah satu, tapi dapat diterapkan tiga-tiganya semuanya secara sekaligus. Jadi sanksi administratif keuangan, bersifat keuangan pada sanksi hukum pajak itu sanksi bunga, denda, dan kenaikan. Apakah salah satu saja? Belum tentu. Sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan ini dapat diterapkan secara bersamaan, secara simultan. Sedangkan pada sanksi administratif berupa bunga, ada namanya bunga pembayaran, yang biasanya adalah terlambat membayar pajaknya, kena bunga pembayaran 2% tiap bulannya. Ada namanya bunga ketetapan. Dari ketetapan pajak yang diterbitkan, terjadi terlambatan, kena bunga. Dan ada juga bunga penagihan. Sudah diterbitkan tagihan pajak, tidak membayar, maka atas penagihan pajak tersebut dikenakan bunga 2% juga. Jadi ada tiga macam sanksi administratif berupa bunga pembayaran, bunga ketetapan, dan bunga kenaikan. Bunga penagihan. Tapi pada kenaikan, sanksi yang kedua berupa kenaikannya berupa 50% atau kena 100% kenaikannya. Jadi tinggi sekali ini. Dan yang ketiga, denda. Bisa dendanya 100.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Atau yang kedua, dendanya bisa berupa 150% dari objek yang dikenakan denda tadi itu. Dari tiga hal tadi itu, tiga-tiganya dapat diterapkan semuanya secara bersama-sama.
Sekarang tindak pidana pajak ini yang dapat dikenakan ada 3 pihak. Jadi yang menjadi subjek sasaran sanksi tindak pidana pajak itu ada 3. 1 wajib pajak, 2 adalah pejabat. Pejabat apa? Pejabat pajak. Ketiga adalah pihak ketiga. Ini yang menjadi sasaran sebagai pelaku tindak pidana perpajakan. Nah, dalam tindak pidana itu adalah berbagai macam. Ada karena kealpaan, lupa, atau pura-pura lupa ya masuk alpa nanti. Kadang nggak lupa, pura-pura lupa. Kedua, sengaja. Sengaja itu ada niat batin, ada semacam perencanaan, ada sikap batin, ada mens rea atau sikap batin. Memang sengaja dilakukan. Yang ketiga, adanya pengulangan atau residif. Jadi pernah melakukan tindak pidana perpajakan diulang lagi. Maka kalau mengulang lagi seperti ini, sanksi pidana pajaknya dapat diperberat. Dan yang keempat adalah percobaan. Percobaan artinya apa? Mencoba melakukan perbuatan melanggar, tapi gagal, tidak berhasil. Bebas, nggak bisa. Tetap kena namanya tindak pidana percobaan. Percobaan melakukan kejahatan. Percobaan melakukan pelanggaran pajak. Artinya percobaan apa? Gagal. Sudah melakukan, tapi ketahuan, sehingga apa? Tidak jadi memperoleh hasil manfaat. Maka akan dikenakan sanksi juga. Namanya adalah tindak pidana percobaan. Nah, sekarang yang wajib pajak tadi itu. Jadi sekarang untuk yang tindak pidana pajak, sasarannya yang pertama adalah wajib pajak dulu. Pertama apa? Kealpaan. Wajib pajak yang alpa, lupa, atau tidak sengaja karena tidak menyampaikan SPP, tidak bikin laporan pajak, atau isinya tidak betul, isinya tidak benar, nggak jujur, atau lampirannya tidak benar, berkas yang dilampirkan nggak benar, maka ini menimbulkan kerugian bagi negara. Maka terhadap kealpaan ini dikenakan sanksi. Ada sanksi. Ancamannya apa? Kena kurungan minimal 3 bulan, maksimal 1 tahun. Jika dikurung selesai, apakah itu lunas? Tidak, utangnya masih ada. Sekarang yang kedua, dengan sengaja, ada niat batin, ada kesungguhan, ada sikap batin, ada mens rea. Misalnya apa? Tidak melaporkan diri pajaknya padahal punya NPWP, punya PKP. Tidak menyampaikan SPT, tidak bikin laporan pajak. Pembukuannya tidak betul, tidak benar. Atau tidak bikin pembukuan. Kemudian tidak menyimpan buku pembukuannya, tidak menyimpan dokumen tahun-tahun sebelumnya. Ini dengan sengaja, maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya adalah bisa penjara 6 bulan sampai 6 tahun. Kemudian percobaan. Artinya percobaan itu sudah melakukan. Jadi percobaan untuk melakukan tindak
pidana penyalahgunaan atau penggunaan NPWP atau PKP secara tidak betul. Tahu tanpa hak, artinya tanpa hak apa? NPWP-nya bukan milik sendiri, PKP-nya bukan milik sendiri, atau palsu, atau dipalsukan, atau nggak benar. Dengan tujuan apa ini? Memperkaya diri sendiri, atau merendahkan pajaknya, maka akan dikenakan pidana percobaan. Dikenakan pidana karena percobaan melakukan perbuatan yang merugikan negara. Termasuk apa? Berusaha meminta restitusi pajak, minta pengembalian pajak, padahal nggak berhak, padahal dokumennya palsu, dipalsukan. Walaupun setelah diperiksa gagal memperoleh uang, maka dia kena pidana. Namanya adalah pidana pajak karena melakukan percobaan mengambil restitusi pajak. Bisa kena 6 bulan penjara sampai 2 tahun. Kemudian pengulangan, tidak pidana yang pengulangan atau mengulang, pernah melakukan, kena sanksi, diulang lagi, atau residif, pengulangan. Jika seorang melakukan lagi tindak pidana yang pernah dikenakannya, jadi diulang lagi, sanksinya akan menjadi berat, akan dilipatkan 2, yang semula 6 bulan bisa setahun, ya semua 2 tahun sampai 4 tahun, jadi diperberat. Ya. Sekarang sanksi pidana untuk pejabat. Pejabat siapa ini? Sanksi pidana untuk pejabat ini adalah khusus untuk pejabat pajak. Misalnya apa? Karena tidak memiliki kewajiban dalam merahasiakan segala dokumen pengetahuan pajaknya dari wajib pajak. Jadi dia sengaja lalai, tidak hati-hati, sehingga apa? Dokumennya bocor misalnya, dokumennya hilang misalnya, pejabat kena itu. Atau dengan cara apa? Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan perpajakan dari wajib pajaknya. Jadi pembukuannya difoto misalnya, disebarkan kemana-mana. Selama pejabat pajak tidak menjaga rahasia itu, walaupun dia sudah pensiun, masih membuka rahasia itu, maka dia akan dikenakan sanksi pidana pajak. Sanksinya berat, kalau alpa hanya 1 tahun saja di penjara, dan dendanya 25 juta. Tapi yang kedua, ya karena sengaja membuka rahasia atau hasil pemeriksaan dibuka rahasianya, maka ini dikenakan sanksi pidana penjara 2 tahun. Ditambah lagi denda sebanyak 50 juta rupiah. Jadi ini sanksi bagi pejabat pajak. Ya siapa aja? Semua pejabat pajak yang merahasiakan tetapi justru membuka dengan cara lalai misalnya, tidak sengaja, atau alpa, ataupun yang sengaja, maka akan dikenakan sanksi yang berat tadi itu. Tapi ingat, kalau ini sifatnya delik aduan. Kalau wajib pajak yang dibuka rahasianya berdiam diri, tidak melapor, tidak keberatan, tidak merasa dirugikan, diam-diam saja, ya aman pakai pajaknya. Jadi ini delik aduan. Kalau wajib pajaknya yang dibuka rahasia tadi itu berdiam diri, maka pejabat pajaknya aman, tidak dapat sanksi apa-apa.
sifatnya delik aduan. Sekarang pihak ketiga. Pihak ketiga itu luas sekali. Bisa pengusaha, bisa pegawai instansi pemerintah, bisa pegawai asosiasi, bisa juga yang lain-lainnya. Misalnya apa ini? Misalnya pegawai perusahaan sudah melakukan pemotongan pajak, tidak laporan pajak, tidak bayar pajak. Jadi yang namanya pihak ketiga ini luas sekali. Pihak ketiga ini pengertiannya luas. Bisa itu pelaku usahanya, bisa pegawainya, bisa institusi, bisa pejabat pemerintah yang non pajak. Ya, itu kena sanksi. Ini masalah yang sanksi pidana tadi itu. Jadi sanksinya ada dua ya, ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Nah sekarang saya tambahkan masalah penyidikan. Jadi penyidikan ini saya kaitkan dengan materi kemarin, pemeriksaan pajak. Kalau pemeriksaan pajak itu intinya apa? Intinya untuk pembinaan, menilai kepatuhan, atau kedua apa? Ada tanda-tanda pelanggaran administrasi pajak. Kena ini diperiksa. Tapi kalau penyidikan, ini aspeknya adalah aspek pidana pajak. Jadi kalau penyidikan, aspeknya bukan lagi administratif, tapi dalam rangka penerapan sanksi pidana pajak. Penyidikan dari kata sidik, kata dasarnya sidik. Sidik artinya apa? Benar. Berarti apa? Penyidikan mencari kebenaran. Dicari kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu penyidikan. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan penyidik utama. Di luar itu ada namanya penyidik-penyidik pegawai negeri sipil, PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Misalnya apa? Ada namanya PPNS pajak, PPNS kehutanan. Jadi kalau orang mencuri kayu di hutan, pembalakan atau illegal logging, itu penyidiknya penyidik PPNS kehutanan dulu. Ada juga misalnya penyidik di kantor institusi di KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kalau ada aspek pidananya akan kenakan akan kenakan juga itu. Ada juga di lingkungan departemen lainnya, departemen perhubungan dan lain-lainnya, departemen kehakiman, khusus untuk HKI, hak kekayaan intelektual, ada PPNS-nya juga, penyidik pegawai negeri sipil. Namanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, harus selalu koordinasi dengan penyidik utama polisi setempat. Jadi misalnya hari ini PPNS, penyidik pegawai negeri sipil pajak di Surakarta, akan memeriksa wajib pajak yang disangkanya diduga melakukan pidana pajak. Maka mulai penyidikannya, kapan mulainya, harus lapor ke kepolisian Surakarta dulu. Untuk apa? Untuk dicatat koordinasi kapan mulainya penyidikan. Penyidikan mencari kebenaran. Kemudian karena yang namanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil,
tidak dapat mengajukan langsung ke kejaksaan untuk dituntut secara pidana. Maka PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, harus tadi koordinasi dengan kepolisian. Untuk apa? Mengarahkan, membuat berkas penyidikan kepada kejaksaan. Untuk apa? Kejaksaan membuat namanya tuntutan ke pengadilan. Jadi intinya itu menambahkan materi kemarin yang berupa pemeriksaan pajak. Saya kira cukup. Sampai jumpa di lain kesempatan.